kami oleh Allah jalur dibela mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya sekapur sirih sambutan daripada Ketua Yayasan Majelis Pengajian Muttaqabuli Awaliyah sebagai Bapak Ketua Yayasan Haji Muhammad Sofian. Waktu dan tempat kami sediakan Al-Quran. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati dan yang kami muliakan, Tuan Guru kami Muhammad Yani SH, yang kami hormati mewakili dari Majelis Perwakilan Ulama atau MPU yang diwakili oleh Tuan Guru kita Muhammad Numbur. Kemudian penghormatan kami juga yang sudah hadir di hadapan kita, yaitu adinda kami Kepala Dinas Syariat Islam. Kemudian penghormatan kami kepada kita seluruh jemaah yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Izinkan saya berdiri sejenak untuk menyampaikan. Dalam pertama penyampaian saya ini, saya menyampaikan ayat ataupun hadis sebagai dasar kita untuk melaksanakan acara seperti ini. Karena kalau sekarang ini ada musim, ada zamannya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu bid'ah. Jadi kita ini melaksanakan ini, kita buat dalilnya ataupun landasannya. Cuma tidak bisa kita bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, tidak akan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah. Kemudian kata Rasulullah, sebaik-baik, semejilai-jilai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi kalangan, yang bermanfaat kepada orang banyak. Itulah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah. Kemudian kata Allah lagi, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam hal sebuah kebaikan. Inilah dasar kita untuk melaksanakan seperti ini. Maka dalam momen bulan apa? Dalam bulan Muharram, dalam bulan Muharram tahun baru Islam, maka kita melakukan kajian 4 kitab. Karena dalam satu Muharram ini, dalam bulan Muharram ini ada di situ hari Asyura. Karena yang mana hari Asyura ini banyak kelebihan yang Allah turun kepada hamba-hambanya, termasuk rasul-rasulnya. Maka dalam momen seperti ini kami sepakat dengan Tuan Guru kita untuk melakukan sebuah kajian, yaitu 4 kitab yang sebagai rukun iman kita yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana selama ini kita pikir Al-Quran cuma kitab Allah, ternyata Taurat, Zabur, Injil itu pun adalah kitab-kitab Allah yang wajib kita percayai tapi tidak kita laksanakan, karena sebuah kumpulnya sudah sempurna di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu kami minta kepada seluruh jamaah yang berhadir pada kesempatan ini, mari kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita nantinya, sehingga bisa memperkuat keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita seluruh jemaah yang berhadir ini, kita pengajian di bawah Tuan Guru kita ini ada beberapa tempat pengajian beliau.
Yang pertama, di sini setiap hari Minggu jam 9 kita mulai sampai jam setengah 12. Pengajiannya bebas, pertanyaannya bebas. Pengajiannya kalau tak awalnya masih taharah, karena taharah ini adalah sebagai sebuah fondasi untuk keimanan kita, untuk beribadah kepada Allah. Tanpa fondasi maka lemah iman kita semuanya. Makanya taharah ini perlu. Apapun ceritanya ibadah kita, kalau kita tidak bersuci, gak akan sampai, tidak akan sah ibadah kita. Makanya dalam hal pengajian ini, di Kuta Genting ini masih tahap pembahasan taharah bersuci. Itu pun banyak-banyak hal-hal yang tidak sama yang kita tahu menjadi tahu. Rupanya banyak pantangan-pantangan ataupun status najis. Contohnya asap tai lembu. Asap tai lembu kena pakaian kita, najis, tidak bisa bawa salat. Itu penjelasan dari Ustaz Tuan Guru kita. Itu sebagai salah satu contoh. Kalau tidak kita mengaji, pasti kita tidak tahu. Di situ bakar kayak najis, bempos anak-anak bakar, jemuran kita pun ada di luar. Itu tidak boleh dibawa salat. Itu salah satu contoh. Makanya kepada harapan kami kepada ibu, jangan kita pastikan diri kita, status kita dalam menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu, teringat saya yang disampaikan oleh Tuan Guru kita almarhum Ustaz Muhammad Abbas, yang mana kalau menuntut ilmu ini, kalau posisi kita sudah tua seperti ini, itu tidak akan mungkin kita jadi ulama, tidak mungkin kita menjadi ustazah. Yang perlu kita ini tetapkan status kita sebagai dalam menuntut ilmu. Jadi yang mana ada kelemahan kekurangan kita dalam ibadah bisa tertutupi. Kemudian pengajian Tuan Guru kita ini ada di Kota Baru. Di Kota Baru itu malam Kamis dan malam Minggu. Malam Kamis dan malam Minggu itu pelajarannya tauhid dan tasawuf. Ini agak tinggi sedikit. Kalau malam Minggu habis salat maghrib ada di Masjid Agung At-Taqwa. Ya, malam Minggu habis maghrib. Malam Selasa di Masjid Pronas. Banyak tempat-tempat pengajian jauh ini. Artinya tidak mesti kita di sini dalam hal pengajian. Yang penting kita status kita dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir, kami di sini pengajian begini tahun yang lewat sudah kami lakukan adalah berkurban. Alhamdulillah tahun ini kita berkurban ada 2 ekor lembu, 3 ekor kambing. Maka mungkin ada para jemaah-jemaah yang ingin berkurban tahun depan bisa mendaftarkan diri ke panitia Nur Nakabuli Awaliyah Desa Kuta Genting. Rasa ini yang kami sampaikan karena suara Buddha semakin sah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kabarsi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Nur Awaliyah. Sebelum acara inti ini kita lanjutkan kepada jamaah hadirin wal hadirat agar mempersiapkan pertanyaan masing-masing atas apa yang dipaparkan oleh kiai kita. Untuk mempersingkat waktu kami batasi yang bertanya 3 orang kaum bapak, 3 orang kaum ibu. Baiklah hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Anak raja makan kuaci, buang kulitnya di atas meja. Inilah acara inti yang kita nanti-nanti. Marilah kita dengarkan secara seksama. Yang akan disampaikan materi ini oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Yani Esa. Waktu dan tempat kami sediakan. Tercurah baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah, amin. Allah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini
mungkin perdana ya, cara ngaji pakai seminar. Tapi biasanya udah bagi yang anak-anak kuliah yang biasa di perkuliahan sudah biasa. Tapi bagi bangku itu jadi kadang aneh, belum biasa. Tapi ulang kadang juga belajar itu pagi, gak luang jadi pendeta, jadi biksu. Bukan itu tujuan, tapi berangkat dari surah Al-Ma'idah ayat 48 tadi, bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah harus membenarkan kitab-kitab yang terdahulu melalui kacamata Al-Quran. Jadi bagaimanapun kita bahas nanti kitab Taurat, Zabur, Injil, tidak usah terlalu kaku, karena yang harus dikagumi harusnya Al-Quran. Tapi isinya benar. Allah sendiri yang menyatakan bahwa itu belum sempurna, bukan karena lemah Allah, tapi karena lemahnya makhluk yang belum sanggup menerima kesempurnaan sekaligus, melainkan bertahan. Sebagaimana kenapa Allah butuh Rasul, kita butuh Rasul, tapi kita yang butuh Rasul. Sebab kalau Allah sudah berfirman langsung, jangankan kita, Nabi pingsan, Nabi Musa tidak sanggup, maka butuh perantara untuk kita, bukan untuk Allah. Nama diturunkan para Rasul, salah satu makna Rasul adalah malaikat, dan itu diturunkan untuk menjadi wasilah bagi kita agar mudah menerjemahkan firman Allah yang mudah diterima oleh kita. Nah, untuk mempersingkat waktu karena fokusnya nampaknya kurang jelas, artinya bukan fokusnya tapi cahayanya. Biasanya kan ruangan tertutup, maka kita tenang saja. Mudah-mudahan ada cara lain, yaitu dengan cara ada voice note-nya, ada suara dari kitab yang dibaca. Maka sebelum kita bahas, kita dengarkan satu pasal Taurat, satu pasal Zabur, satu pasal Injil, yang kemudian nanti kita bahas dari kacamata Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ini kita putarkan dengan voice note, dengan suara yang langsung ada dalam online itu. Nggak tahu yang bikin voice note-nya siapa, nggak. Jadi jangan tanya siapa yang bicara dalam voice note itu, saya tidak kenal. Tapi itu hanya sebagai sebuah sistem untuk karena agak jauh mungkin fokusnya, atau karena kurang kelihatan kita, maka kita dengarkan sambil boleh dilihat ada voice note-nya, ada rekaman suaranya. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Tanpa memperbanyak, kita mulai kitab Taurat, pasal Kejadian. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan meliputi permukaan samudra, dan Ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah pertama. Berfirmanlah Allah, Berilah cakrawala di tengah-tengah segala air, dan hendaklah cakrawala itu memisahkan air dengan air. maka Allah menjadikan cakrawala serta memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Lalu jadilah demikian.
Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang aman dan jadilah langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang ada di bawah langit berkumpul di suatu tempat, dan hendaklah tampak tempat yang kering. Lalu jadilah demikian. Allah menamai tempat yang kering itu tanah, sedangkan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan rumput-rumput muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan penghasil buah yang berbiji di atas bumi. Lalu jadilah demikian. Tanah mengeluarkan rumput-rumput muda, berbagai jenis tumbuhan berbiji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan penghasil buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah penerang-penerang di langit untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah semua itu menjadi tanda yang menentukan musim, hari, serta tahun. Dan hendaklah semua itu menjadi penerang di langit untuk menerangi bumi. Lalu jadilah demikian. Allah menjadikan dua penerang yang besar, yaitu penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ia pun membuat bintang-bintang. Kemudian Allah menempatkan semua itu di langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkerumun makhluk-makhluk hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di langit di atas bumi. Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak serta berkerumun dalam air. Demikian pula segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kemudian Allah memberkati semua itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air di laut. Hendaklah burung-burung pun bertambah banyak di bumi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, yaitu ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Lalu jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan segala jenis binatang yang melata di bumi. Dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, kami telah menjadikan manusia menurut cipta kami, sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas semua binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itulah
yang akan menjadi makanannya. Sedangkan kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi, yaitu semua yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Lalu jadilah demikian. Kemudian Allah melihat segala sesuatu yang telah dijadikannya, dan sungguh semuanya sangat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Baik, itu Taurat pasal Kejadian. Sekarang kita coba Zabur ya. Satu-satu kita dengarkan dulu baru kita bahas. Zabur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di tempat para pencemooh, melainkan yang kesukaannya hukum Allah dan yang merenungkan hukumnya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang daunnya tidak layu. Segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang diterbangkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam pengadilan. Demikian pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Allah mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Saya coba Injil Matius. Matius pasal 1. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda dan saudara-saudaranya. Yuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Daud. Daud mempunyai anak Sulaiman dari janda Uria. Sulaiman mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahaz. Ahaz mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonia dan saudara-saudaranya. Pada masa Bani Israel dibuang ke Babel. Yekonia mempunyai anak Sealtiel setelah pembuangan ke Babel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, yaitu suami Maryam. Dari Maryam itulah lahir Isa, sang Al-Masih. Jadi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Daud, semuanya ada 14 keturunan. Dari Daud sampai masa pembuangan ke Babel juga ada 14 keturunan.
Demikian pula dari masa pembuangan ke Babel sampai Al-Masih ada 14 keturunan. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih. Ketika Maryam ibunya masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa Ruh Allah. Walaupun Maryam dan Yusuf belum melakukan hubungan sebagai suami istri, karena Yusuf tunangannya adalah orang yang bertakwa dan berakhlak serta tidak berniat mempermalukan Maryam, maka ia bermaksud memutuskan hubungannya dengan Maryam secara diam-diam. Tetapi sementara ia memikirkan hal itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Hei Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut menerima Maryam sebagai istri, karena anak yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Allah. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau harus menamainya Isa, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." semua itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan Tuhan melalui nabi-Nya. Lihatlah, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang akan menyebutnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yusuf terbangun dari tidurnya, lalu dilakukannya apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ia menerima Maryam sebagai istrinya. Meskipun begitu, ia tetap tidak melakukan hubungan sebagai suami istri dengannya sampai Maryam melahirkan. Kemudian setelah anak itu lahir, Yusuf menamainya Isa. Ya. Ya. Baik, kita bahas dari sisi kacamata Al-Quran. Pertama tadi Jabur pasal Kejadian. Jadi dari pasal Kejadian ini ayat per ayat, jadi kalau dibahas sangat panjang, tapi kita ambil kilas-kilas supaya bisa kita lihat ayat atau pasal-pasal berikutnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan meliputi permukaan samudra dan ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini bahasa tarekat. Ini bahasa tarekat. Maka kalau nanti orang hobinya tarekat, sebenarnya dia baca Taurat itu lebih dalam. Jadi kalau ada orang hobinya tarekat, itu bolehlah sering-sering baca Taurat, tapi jangan mengamalkan isinya, tapi sebagai pandangan dan wawasan dalam menerjemahkan ke dalam tarekat. Banyak sekali ayat tentang pasal Kejadian ini dalam Al-Quran yang bisa kita perhatikan. Salah satunya ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi bagaimana kejadian ini tadi sampai akhir itu, kita lihat sampai ke akhir ini tentang bagaimana lebih dulu dijadikan alam, kemudian dijadikan lagi hewan dan tumbuhan, kemudian baru urutannya jin dan manusia. Jin dulu baru manusia. Sebagian riwayat dijelaskan ada 70.000 tahun dalam penciptaan itu. Apa yang perlu kita ambil kebenarannya, bahwa memang yang menarik tadi bahwa seluruh yang Allah ciptakan itu semuanya untuk manusia. Nah, kesimpulan sementara di pasal Kejadian ini adalah bahwa manusia itu lebih mulia
khalaqna bi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan kita ini sesempurnanya bentuk, sesempurnanya makhluk, tapi dia bisa derajatnya sempurna sebagai kemuliaan tertinggi, tapi juga bisa menjadi terendah, lebih rendah dari binatang yang disebut dengan istilah asfala safil. Jadi malaikat juga untuk kita, hewan juga untuk kita. Kadang kita nyembelih kasihan lihat hewan, mak datang ate bagi si perak mangun singgung ni sembelih. Tapi kalau ingat tujuan Allah, dia sempurna sebagai makhluk Allah kalau berguna untuk manusia. Sebaliknya, dengan asal kita bunuh apalagi gak manusia. Nauzubillah. Fa idza qataltum faqtalu bi ahsan. Degak tusu pikin bunuh, baik itu hewan manusia, bunuhlah atau putuskanlah nyawanya dengan cara yang terbaik. Tapi kalau tidak, maka seperti orang membunuh manusia, mangqatala ahad faqatalan nasi jami'ah. Siapa orang yang membunuh satu orang saja umat manusia dengan cara bighairil haq, tak ada hak, maka sama dengan telah membunuh seluruh manusia. Oh, dosanya luar biasa. Nah, ini yang bahaya. Maka dari pasal kejadian ini, ya, bedanya di Taurat itu rinci, tapi di Al-Quran itu sudah ijmali. Kalau di Taurat ini tafsili, tapi di Al-Quran dijadikan ijmali dengan makna kesempurnaannya. Kenapa demikian? Apa alasannya? Kenapa tadi kan harusnya lebih baik, seolah-olah lebih baik, jangan kita yakini lebih baik. Kan seharusnya sudah sempurna ini karena rinci. Unda, coba kita cek. Ada orang suruh bikin judul dengan suruh memaparkan judul, mana lebih mudah? Innalillahi gamahan judul gak boleh. Mangga pernah kan du kuliah model tadi. Ngusul ke judul pelin, ini pok gapo peli coret i dosen. Yang kuliahan pasti tahu. Ndak mudah karena dia harus merangkum semua rincian untuk menjadi satu judul mewakili seluruhnya. Ini lebih sulit nih. Jadi jauh lebih mudah kasih orang judul, misalnya itu Nur Taqaddumi Awaliyah. Apa itu Nur? Apa itu Taqaddumi? Apa itu Awaliyah? Enak kita merinci ke bawah. Tapi kalau suruh coba terjemahkan dalam satu judul yang bernama Nur Muhammad, berat tuh. Maka inilah contohnya Nur Taqaddumi Awaliyah yang diterjemahkan dari 4 macam Nur Muhammad, misalnya begitu. Nah, begitu juga pasal kejadian rinci, sampai ada ruh Allah melayang-layang. Kalau tidak paham bisa sesat nih. Bagaimana ruh Allah melayang-layang? Ruh itu apa? Oh, panjang ceritanya nih, harus bertarekat nih baru paham Taurat. Ruh Allah loh, bukan ruh manusia. Kata Allah, aku meniupkan ruhku ke dalam manusia itu. Apa makna ruh itu? Naik dia menjadi nur. Apa makna nur itu? Menjadi sifat. Apa sifat itu? Pertama, ruh tadi menjadi nur. Nur itu menjadi nafs. Nafs itu menjadi sifat. Sifat itu menjadi zat. Bukan menjadi, tapi lebih kepada mengenal asal usul. Biasanya di atas, dari atas ke bawah. Bahwa zat bertajalli kepada sifat, bermanifestasi bahasa ilmiahnya. Zat bermanifestasi ke dalam zat, sifat, sifat bermanifestasi ke dalam nur, nur bermanifestasi ke dalam nafs, nafs bermanifestasi ke dalam ruh, ruh bermanifestasi ke dalam kolbu.
atau makhluk yang lain. Nah itu paham tak paham hanuh kan dubeh begini. Data su ma pernah muka tarekat ke kita rokan. Lo nggo tarekat nggo muka tarekat nggo. Ulang agan mengket suluk bulan puasa agan nggo tarekat manga di. Di belajar tarekat gelang di. Suluk pi manga boleh di. Belajar suluk tong. Mengket ke lambu agan tu jika ke pi gosip. Kai si boleh. Very ke. Kita masuk dulu ke Jabur. Karena diberi waktu sampai jam 11. Kalau ada yang mau baca-baca nanti saya kasih linknya. Jadi biar baca-baca, kapan ndak paham, kapan bingung baru tanya saya. Saya kasih linknya, nanti dibaca-baca aja. Mau di HP bisa karena udah ada linknya. Kitab Jabur, jalan orang benar dan orang fasik. Sebelumnya kita bahas tadi Taurat sedikit. Taurat itu intinya tarekat atau tauhid yang dalam. Kalau Jabur ini, kalau Taurat itu satu kitab utuh kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi kalau Jabur ini bukan kitab utuh karena sebenarnya umat yang diajar oleh Nabi Daud ini bukanlah satu umat yang khusus. Jadi umat Nabi Musa itu yang diajarkan. Jadi kalau tadi Taurat itu berbau dengan tauhid yang dalam disebut tarekat hakikat ma'rifat, tapi kalau Jabur ini dia lebih kepada hikmah. Siapa yang mendalami Jabur bisa-bisa jadi dukun hebat. Tapi jangan dukun yang sesat. Dukun yang hebat disebut dalam kalimat lain tabib. Tabib itu artinya herbal lah ya. Bukan medis tapi non medis tapi untuk kesehatan. Jadi kalau ada hobinya orang di sini nangat urok dauni kala, gati-gati baca Jabur. Taboh hikmah na, mbuih hikmah na. Karena ini bicara tentang hikmah. Kalau dalam bahasa tarekat inilah sir itu. Jabur itulah sir. Rahasia-rahasia di balik sesuatu. Nah ini Jabur. Nanti kalau suka baca-baca. Jalan orang benar dan orang fasik. Contohnya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk di tempat para pencemooh, melainkan yang kesukaannya hukum Allah dan yang merenungkan hukumnya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang daunnya tidak layu. Segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang diterbangkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam pengadilan. Demikian pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Allah mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Kulil haq, ya, walau kanal murran, ni ngogoh pekasiu gini, dah jemput. Innal batila kana zahu. Kalau dalam hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasabihan. Bahasanya mirip-mirip dengan syair. Jabur ini mirip-mirip dengan syair. Kayak syair puisi. Cuba duga kami ahli tasawuf pasti bersyair. Karena apa? Bedanya syair Jabur adalah tentang hikmah, tapi kalau dalam syair tasawuf itu tentang ma'rifah. Sekali lagi, syair dalam Jabur bicara tentang hikmah di balik sesuatu, tetapi bicara syair
tentang misalnya seperti tarian ar-rum, ya. Seperti ada orang sufi tapi menari, ya. Itu bahasanya adalah ma'rifat. Tapi kalau ini Zabur itu tentang hikmah. Dia cara kita benih sen sejuta, kita toh nggo maksudna. Jadi maksud Zabur. Benih sen sejuta, keping nggo kita faham kai maksud Allah. Dia nangat metoh geri, maka bicaralah tentang Zabur. Tapi mengamalkannya jangan. Karena amalan yang boleh Al-Qur'an. Seluruh kitab dibatalkan Al-Quran bukan berarti menafikan kebenaran, melainkan menyempurnakan walaupun mende kita tu mata bahan ini amalkan, tidak boleh lagi diamalkan karena sudah turun ke sempurnaannya Al-Quran. Itu aja bedanya. Tapi tetaplah itu benar, tetaplah itu dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muqaddimah saya di rukun muqaddimah tentang hadis yang saya baca. Alam ursil ilaika rasula. Qalu bala ya Allah. Alam utika mala. Qalu bala ya Allah. Fayanzuru ila yamini la syai'an ilan nar wa ila simali la syai'an ilan nar. Ini pengantar supaya kita betul-betul harus mengimani kitab-kitab. Itu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim bicara tentang bagaimana orang yang tidak meyakini Rasul dan yang dibawa Rasul, yaitu kitab Allah, firman Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka di sebelah kanannya dan juga di sebelah kirinya. Jadi ini tujuan kita menyebutkan pengantar mukadimahnya tentang kajian hari ini, supaya jangan ada lihat Injil jijik, jangan ada orang lihat Zabur kainda bagi tainda tapi cokok, rusak iman. Dia akan masuk ke dalam neraka sebelah kanan dan sebelah kirinya. Karena itu firman Allah dibawa oleh Rasul Allah. Yang kita harus buang jauh-jauh adalah pemahaman dan pengamalan yang sesatnya. Bahwa itu diubah, bahwa itu tidak asli lagi, bahwa itu batal demi Al-Quran. Nah itu yang kita hati-hati. Jangan sampai mulai sekarang dengar Injil gue gintil, dengar Injil udah alergi, dengar Taurat alergi. Tidak, justru kita harus meluruskan itu. Saya tidak rela kitab Allah saya kamu ubah. Saya tidak rela kitab yang dibawa Nabi saya kamu sesatkan. Itu loh keimanannya terhadap kitab-kitab Allah. Tapi tidak cukup dengan marah. Kalau dia sesatkan tapi kita tidak paham, kayak mana mau merubah? Jangan dulu kitab Taurat, Zabur, Al-Quran aja kata orang, lo dah bagas Quran genda mu ganti ni kalau betul biasa nanti. Lo bagas Quran genda ayat ni padahal ayat. Payah hadis. Tapi panging hati ke ayat dan dalam hadis Nabi mengatakan siapa orang menterjemahkan Al-Quran dengan sekehendak nafsunya, pilihlah tempatnya di neraka. Itu makna muqaddimah hadis yang saya baca sebagai pengantar kajian tadi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini ingin kami tanyakan, karena tadi Ustaz pernah menyinggung pernikahan berbeda agama. Di dalam pernikahan berbeda agama ini, yang harusnya laki-laki yang muslim, akan tetapi yang wanitanya yang ahlul kitab. Akan tetapi banyak yang terjadi di masyarakat kita, Ustaz, yang menikah itu laki-lakinya dari kalangan muslim, akan tetapi yang wanitanya yang bukan ahlul kitab. Atau yang lebih parahnya lagi, yang lebih miris kita melihat ini, Ustaz, dapat nasi itu mobil gini tua. Innalillah.
dia langsung menikah. Lantas ini orang yang menikahkan tersebut apakah berdosa atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita jawab, tusuk kita sidiin deh, sebab hukum pertanyaannya harus dia. Jadi saya memposisikan diri baik sebagai hakim maupun sebagai saya harus tanya dulu. Kune cerita negakmu kawin ke? Apakah masuk mu'alaf dulu atau enggak? Iya, ada yang masuk mu'alaf dulu Ustaz. Ada yang tidak berarti? Ada yang tidak. Oh, yang tidak itu udah zina lah, udah jelas. Yang masuk mu'alaf ini berarti dia terus melakukan Islamnya atau dia kembali? Melakukan Islamnya terus, akan tetapi melakukan ibadah sesuai dengan menurut Islam itu tidak. Berarti yang penting dia tidak kembali. Tidak kembali, tapi sholat tidak, puasa tidak, dan yang lain-lain juga tidak. Baik. Berarti Islam kate. Jadi kaiso kalak selindung kita pembuai. Jadi tidak masalah. Kalau itunya secara hukum fikih masih dianggap bukan zina, sah pernikahannya. Tapi tanggung jawab kita orang Islam ini fardu kifayah. Kalau ada orang mu'alaf tidak kita ajarkan sholat, tidak kita ajarkan Quran, maka seluruh kita ini berdosa. Hati-hati. Jadi ulang sembarang terima plain. Pangkin terima mu'alaf berarti harus diperhatikan. Diperhatikan, maksudnya diperhatikan. Kalau kasih gambaran beginilah. Kami pernah buat di Institut Teknologi Bandung ITB tentang pelatihan mu'alaf pasca bersahadat. Minimal 6 bulan ndak kami luahi. Depanggil laus malah ngikuti, maka ndak kami keluarkan sertifikat mu'alafnya dan dia gagal untuk menikah. Begini ban syaratnya. Ulang gak, gue cinta kami demi pagi gak kawin, ceh. Oh ini pe mango senat pe mango nak dai. Supang suga di. Jumpa kedai tua me tusu samak be babah nende. Dia mak padi pe gak cium ni bagi nyium babi. Awas, hati-hati. Perlu pertimbangan dalam. Dan jangan juga menghalangi. Masuk deh buai orang Islam. Belakangnya begini. Mu'alaf pe Islam menggelar. Cuman dia selindung hari. Jadi tusuk ni perhatikan. Kalau tidak hakul muslim alal muslim, hak kita sesama saudara muslim akan dipertanyakan. Nauzubillah. Begini ke. Wallahu a'lam. Enggak cukup no. Masih ada. Ya, langsung pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sedikit bertanya Ya. melalui Ustaz tadi. Katanya tadi ruh pertama itu kan semasa menciptakan kali. Setelah terlepas maka terjadi pengaruh hayat. Tapi tadi telah disebut Ustaz, pertama mengajar sifat, kemudian bermanifestasi kepada nafs, nur nafs. Jadi sedangkan pernah juga sampaikan oleh sebagian guru-guru juga, Allah itu meliputi sekian alam. Jadi bagaimana keterangannya supaya bisa dikatakan terputus atau terlepas setelah terlibat, sedangkan zat dan sifat kembalikan tidak terputus. Tolong penjelasannya. Baik. Ini tasawuf lagi. Ya. Jadi kalau disebut Allah itu meliputi sekalian alam, bukan hanya manusia, berarti tak ada yang baharu dong. Ngapain kita bahas lagi? Kita pun tidak ada. Tidak ada yang baharu berarti kan? Semua kodim kalau begitu. Ayo loh. Gimana dong? Kalau semua Allah itu meliputi seluruh alam, berarti ngapain bicara hadis? Bicara yang baharu, kan sudah hakikat itu. Tak perlu lagi bicara syariat dan tarekat.
Karena yang dibicarakan sudah langsung menunjuk yang satu. Nah ini kita bicaranya langsung puncak berarti. Tapi kan kita bicara tadi tajaliyat. Tajaliyat itu perwujudan. Perwujudan bagaimana makrifat kepada Allah melalui sifat. Bagaimana makrifat kepada sifat melalui nur. Bagaimana memakrifatkan nur melalui nafs. Bagaimana memakrifatkan nafs melalui ruh. Bagaimana memakrifati ruh melalui kalbu. Kalau langsung tunjuk ya hakikat. Ya hakikatnya hanya wahid, syai'un wahid. Tak usah lagi dibicarakan mana qadim mana baharu, karena baharu tak ada. Itu maknanya. Jadi tempatkan dia pada makom yang sedang dikajinya. Kalau kita sedang mengkajinya makom antara membedakan qadim dan baharu, berarti masih bahas masalah sifat. Jangan bicara zat. Nanti jangan-jangan kita bicara qadim ini bicara zat lagi. Bukan. Qadim itu sifat apa zat? No, masuk ke bediping. Ini qadim itu sifat apa zat? Innalillahi, sifat. Bagas sifat dua wujud kidam itu qadim. Kidam itu ini ke pewa ke situ uruk neko jadi ki enggak balik. Itu qadim itu sifatnya terdahulu. Tapi zatnya apa itu? Enggak. Itu kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup. Ini yang paling pelincit mana aku udah hormat engkau. Cukup ya? Baik. Kalau cukup, sebelum saya akhiri nanti ke protokol, saya ingatkan tolong perwakilan 12 cabang Nur Taqaddum Awaliyah, walau satu orang pasca selesai acara tolong kumpul sejenak untuk menentukan, karena baru 3 bulan yang ada merequest untuk zikir sedangkan 1 tahun ada 12. Nah kita terus ini setiap bulan ada zikir supaya sakitnya hilang, ya maksiatnya, kerasnya hati jadi lembut dan semuanya. Mudah-mudahan. Ada yang terasa kan air wasilah ada? Alhamdulillah. Lanjutkan, insyaallah sembuh total. Amin Allah. Itu saja. Saya cukupkan dari saya untuk kembali kepada moderator. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wasilah syafaat dariyat minad dunya ilal akhirat insyaallah. Amin Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kiai kita yang telah memanfaatkan berkenaan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini dapat menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu kembali kami sampaikan bahwa kita ada pengajian di tempat kita yang berada ini setiap hari Ahad ataupun hari Minggu. Silakan hadir, mudah-mudahan akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung dipimpin oleh Tuan Guru kita Bapak Kiai Muhammad Kiai SH. Kepada Kiai kami persilakan. Baik, untuk menambah keberkahan dan diijabahnya, mari kita berdoa sejenak. Semoga seluruh niat, hajat, nazar semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatih wa rahmatullahi ta'ala ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطينا محبتك ومعرفة بوجود تقبل إيماننا وإسلامنا وإحساننا ومن كل أعمالنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر إنك على كل شيء قدير. اللهم كبر سننا وضعفا قواتنا. اللهم لا تأخذون قبل أن نقضي الأمانة إنك على كل شيء قدير. اللهم ببركة شهر المحرم من فضلنا ولهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل الله تعالى يا كريم. Alhamdulillah, demikianlah seluruh dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita, dan kami dari panitia memohon maaf karena terdapat kekurangan dari pelayanan ataupun tempat. Mudah-mudahan semuanya kita dapat mengakui. Dan sebelum kita pulang, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selawat seperti biasa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya